죽은 사람들을 위한 사진관. 사람들은 그곳을 밤에 이승과 저승 사이에 있는 사진관입니다. Dia adalah So Ki-ju, seseorang yang harus mewarisi sebuah studio foto, tempat di mana ia mengambil foto kenangan terakhir orang meninggal sebelum mereka pergi ke alam baka. Selain itu, foto itu juga memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. 못한 기억을 찍어주는 사진관이 하나 있었습니다. Semuanya bermula pada saat era Joseon, di mana terlihat seorang wanita yang telah meninggal dan bersiap menyeberang ke alam baka. Namun wanita itu memilih untuk tidak menyeberang karena teringat dengan bayinya. Suasana menjadi sangat menyeramkan, di mana tempat wanita itu berada berubah dipenuhi lava api yang sangat panas. Wanita itu terlihat ketakutan, lalu tiba-tiba ia muncul di sebuah tempat dengan sebuah kamera di sana. Kamera itu juga dijaga oleh sesosok makhluk hitam menyeramkan. Tiba-tiba seorang pria bernama Son Nam-guk mencuri kamera itu dari akhirat dan membawanya ke istana untuk menyembuhkan putranya yang sedang sekarat. Saat Nam-guk meminta putranya menyentuh kamera itu, makhluk penjaga kamera itu tiba-tiba muncul dengan murka. Nam-guk tak peduli dan malah meminta bantuan makhluk itu untuk menyelamatkan putranya. Makhluk itu setuju, namun tentunya ia memiliki syarat. Ia akan menyelamatkan putranya, namun sebagai gantinya, putranya serta seluruh keturunannya hanya akan berumur sampai 35 tahun. Selain itu, mereka juga akan terus hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Setelah menyetujui perjanjian dengan makhluk itu, putranya kembali tersadar. Namun Guk tak tahu jika perbuatannya itu bisa berakibat fatal untuk keturunannya hingga ke beberapa generasi. Scene kembali pada masa sekarang, di mana Ki-ju sedang istirahat di dalam gereja. Seorang hantu pria bernama Go Seung-ho terus membangunkannya karena mereka telah memiliki janji dengan seorang klien. Alasan Ki-ju tidur di gereja tentu saja agar tidak ada hantu yang mengganggunya. Namun tiba-tiba seorang stafnya bernama Baek Nam-gu menggendongnya hingga membuat semua pengunjung gereja ketakutan. Ki-ju telah bersiap dengan setelannya karena kliennya hari itu adalah seorang hantu perawan. Hantu itu ingin sekali menikah dengan seorang pria. Ki-ju berulang kali menolak, tapi stafnya terus memaksanya karena mereka telah berjanji. Mencoba profesional, Ki-ju bersiap untuk mencium wanita itu. Namun tiba-tiba ia bergidik ngeri saat wajah cantik hantu itu berubah menjadi menyeramkan dan dipenuhi darah. Ki-ju segera menjauh, namun rupanya hal itu membuat hantu itu marah. Hantu itu mulai menyerang Ki-ju, bahkan memaksa untuk menciumnya. Beruntungnya, Nam-gu dengan siap menyelamatkan Ki-ju hingga membuat hantu itu terpental. Perkelahian pun terjadi hingga hantu wanita itu menghilang. Di sisi lain, seorang pengacara paruh waktu bernama Han Bom terlihat menggali informasi dari seorang pelaku pelecehan. Tanpa sadar, pria itu mengatakan semuanya pada Bom karena mengira Bom adalah pengacaranya. Sayangnya, pengakuannya itu malah akan membawanya ke dalam penjara. Han Bom adalah mantan jaksa yang mengundurkan diri dari kejaksaan karena telah mendapat tindakan tak mengenakan dari jaksa seniornya. Kini ia menjadi pengangguran dan mencoba mendapatkan pekerjaan di firma hukum yang lain. Kembali pada Ki-ju yang kini sedang sakit setelah interaksinya dengan hantu pengantin kemarin. Namun tiba-tiba Seung-ho berteriak karena studio mereka kebakaran. Ternyata semua itu adalah ulah hantu pengantin yang masih menahan kemarahannya pada Ki-ju. Karena menyebabkan keributan, Ki-ju akhirnya diusir dari sana. Nasib yang sama juga dialami Bom ketika ia tak bisa membayar sewa rumahnya. Meski rumah itu adalah milik neneknya sendiri, rupanya neneknya sudah muak dengan Bom yang tak kunjung mendapat pekerjaan.
Sung-ho memberitahu Ki-ju bahwa ia menemukan tempat dengan harga murah. Ki-ju memeriksa tempat itu, namun rupanya tempat itu dipenuhi dengan hantu. Ki-ju berusaha melarikan diri saat hantu-hantu itu menyerangnya. Naasnya, saat sampai di lift, sebuah hantu juga menghuni di sana. Hantu itu terus mengganggunya hingga membuat mereka harus berkelahi. Bom yang berada di gedung yang sama berhasil membuka lift yang ditempati Ki-ju. Saat hantu itu berusaha menyerang mereka, dengan sigap Ki-ju melindungi bom. Namun entah apa yang terjadi, hantu itu malah terpental menjauh dari mereka. Ki-ju tampak shock dengan apa yang baru ia alami. Pertama kali dalam hidupnya sesuatu seperti itu terjadi. Namun berbeda dengan bom yang menganggap bahwa Ki-ju hanyalah orang aneh dan segera meninggalkannya. 진짜 죽을 때가 됐나? Bom hari itu akan menjalani interview untuk masuk ke dalam firma hukum tersebut. Sayangnya, ia mendapat pesan bahwa telah terjadi sebuah kasus pembunuhan. Kasus itu langsung mengingatkannya dengan sebuah kasus di masa lalu. Hingga akhirnya Bom membatalkan interviewnya dan memilih menangani kasus tersebut. Ki-ju terlihat membelikan makanan untuk Sung-ho di kedai milik nenek Bom. Ia terlihat marah karena tempat yang direkomendasikan Sung-ho ternyata penuh dengan hantu. Tahu jika Ki-ju sedang mencari tempat, nenek Bom langsung membawanya ke tempatnya. Ia juga menawarkan rumah yang saat ini ditempati Bom untuk disewakan. 살아보고서는 결정해. 그리고 재계약은 Di kantor polisi, Bom bertemu wanita yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut. Ia yakin jika wanita itu tidak membunuh suaminya. Ia menawarkan diri untuk membelanya, tapi wanita itu tetap saja bersikeras bahwa ia telah membunuh suaminya. Studio foto Ki-ju akhirnya dibuka. Sebuah arwah seorang pria bernama Sung Jun tiba-tiba berada di sana dan meminta bantuan. Sung Jun adalah korban kasus yang sedang ditangani Bom. Sung Jun memohon agar mereka membebaskan istrinya. Ia bersikeras bahwa istrinya tidak membunuhnya. Nam-gu mengambil catatan kasus Sung Jun di kepolisian untuk mempelajarinya. Setelahnya, Ki-ju menyamar menjadi pengacara untuk menemui istri Sung Jun. Sung-ho bahkan harus merasuki tubuh detektif di sana agar bisa masuk ke dalam. Sampai di tempat istri Sung Ju, wanita itu dikelilingi banyak hantu menyeramkan hingga membuat Nam-gu harus turun tangan. Ki-ju memberitahu istri Sung Jun bahwa wanita itu tidak membunuh suaminya. Ia juga meminta wanita itu untuk melawan dan memastikan suaminya tidak mengingatnya sebagai pembunuhnya karena dia memang tidak bersalah. Ki-ju kemudian menceritakan tentang lika-liku hubungan mereka serta kehidupan mereka selama ini. Bahkan ia juga membicarakan tentang makanan yang terakhir kali mereka makan sebelum suaminya sakit. Mendengar itu tentu saja istri Sung Jun terkejut bagaimana bisa Ki-ju mengetahui semua itu. Ia bahkan marah dan menyerang Ki-ju. Tepat saat itulah Bom datang dan menahannya. Ki-ju meminta Bom sebagai pengacara untuk membela istri Sung Jun dan mengungkap kebenarannya. Sebelum pergi, Sung Jun memberikan kartu namanya dan berkata bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk bertemu dengan suaminya. Akhirnya istri Sung Jun mengatakan semuanya pada Bom. Ia berkata bahwa dia bosan dengan pesan-pesan ancaman dari pemberi pinjaman. Ia berniat bunuh diri setelah membunuh Sung Jun. Namun rupanya ia tak memiliki keberanian sebanyak itu. Ia memilih meninggalkan Sung Jun sendirian. Dan ketika ia kembali, pria itu telah mati. Istri Sung Jun akhirnya mengunjungi studio foto Ki-ju. Pada jepretan pertama, ia tampak terkejut saat melihat Sung-ho dan Nam-gu di sana. Ditambah lagi, ia melihat Sung Jun yang berjalan ke arahnya. Mereka membicarakan banyak hal dan makan malam bersama seperti yang pernah mereka janjikan. Setelahnya, mereka mengambil foto bersama sebagai kenangan terakhir mereka. Tepat setelah itu, Sung Jun mulai memudar dan menghilang. 사진 한 장. Bom yang sampai di rumahnya tentu saja tak percaya jika neneknya benar-benar mengusirnya. Saat itulah ia melihat studio Ki-ju yang telah buka. Bom masuk ke dalam tempat itu dan takjub melihat isinya. Berbeda dengan Bom, Ki-ju justru terkejut saat melihat Bom bisa masuk ke dalam studionya. 당신
죽었습니까?